Bab 2191. Setelah merasakan serangan dari belakangnya, Leon segera berbalik, tetapi sudah terlambat. Ia tidak dapat menghindar atau melawan serangan itu. Pada akhirnya, ia hanya dapat menerima serangan itu dengan cermin kedaulatannya. Setelah suara yang memekakkan telinga, serangan Scarlet Thief menghantam dada Leon, tetapi Leon tetap berdiri. Scarlet Thief telah mengantisipasi hal itu. Tujuannya adalah untuk menghabiskan semua serangan alat pertahanan Leon sehingga Leon menjadi tidak berdaya. Oleh karena itu, dia tidak berkecil hati meskipun tidak dapat melukai Leon. Ini kedua kalinya. Terakhir kali, si pencuri merah mundur menjauh dari Leon untuk mencegah Leon menyerang. Leon telah menggunakan alat pertahanannya sekali sebelumnya dan melakukannya sekali lagi untuk menerima pukulan langsung dari pencuri merah. Kebanyakan harta karun dibatasi seberapa sering mereka dapat digunakan, dan sebagian besar hanya dapat digunakan hingga 3 kali sekaligus. Si pencuri merah tahu bahwa ada kemungkinan besar alat pertahanan Leon hanya bisa digunakan untuk terakhir kalinya. Karena Leon berada dalam kondisi semi mahakuasa, pencuri merah jauh lebih unggul dalam hal kecepatan dan daya ledak, yang berarti akan mudah bagi pencuri merah untuk menghabiskan daya pertahanan Leon. Selama dia berhasil menghancurkan pertahanan Leon, dia akan dapat melenyapkan Leon, Henry, dan Chandler dengan mudah. Saat si pencuri merah mengira ia telah merencanakan segalanya, apa yang terjadi selanjutnya mengguncangnya sampai ke akar-akarnya. Sudah terlambat bagimu untuk mundur. Terima ini. Perampasan bumi. Leon mendengus dan melangkah maju saat si pencuri merah mundur. Dia dengan cepat mengejar si pencuri merah dengan langkah hantu dengan kecepatan luar biasa sebelum mengumpulkan seluruh energinya hingga ke ujung jarinya untuk melancarkan penjarahan duniawi. Apa? Tidak mungkin. Si pencuri merah tercengang. Dia mengira Leon kalah dalam hal kecepatan dan daya ledak, dan itulah alasannya mengapa dia tidak menunjukkan rasa takut terhadap alat pertahanan Leon sejauh ini. Yang membuatnya bingung, kecepatan Leon bertambah beberapa kali lipat. Kemanapun ia pergi, serangan Leon mengikutinya seperti bayangannya. Saat Leon menutup jarak di antara mereka, si pencuri merah menyadari bahwa mustahil baginya untuk melarikan diri. Kecepatan Leon telah melampaui kecepatannya dan mungkin telah mencapai tingkat negara mahakuasa tingkat lanjut. Sungguh tidak nyata hingga si pencuri merah tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Terpojok oleh kecepatan Leon yang luar biasa, si pencuri merah melancarkan serangan balik tergesa-gesa dalam upaya untuk membatalkan penjarahan duniawi Leon. Bab 2192. Perampokan duniawi milik Leon dan serangan pencuri merah beradu dengan suara keras. Karena itu adalah langkah yang tergesa-gesa, serangan Scarlet Thief tidak dalam kekuatan penuh, dan Earthly Plunder milik Leon langsung menghancurkan energi sejatinya. Akibat serangan Leon menghantam bahu Scarlet Thief dengan keras, meninggalkan luka yang sangat dalam. Si pencuri merah mengerang kesakitan dan mundur sebelum jatuh ke tanah. Tuan Serigala mengalahkan pencuri merah lagi. Apakah kita sedang bermimpi? Henry dan Chandler tercengang. Seperti halnya si pencuri merah, mereka mengira Leon terlalu lemah untuk menyaingi si pencuri merah bahkan dengan alat pertahanannya karena ia akan kalah dalam hal kecepatan dan kekuatan ledakan. Yang sangat mengejutkan mereka, Leon berhasil mengalahkan si pencuri merah dalam hal kecepatan tanpa mengandalkan alat pertahanannya. Akan dianggap kebetulan jika Leon berhasil melakukannya sekali, tetapi berhasil melakukannya 2 kali berarti Leon benar-benar memiliki kemampuan untuk mengalahkan Scarlet Thief. Keduanya langsung menyadari bahwa Leon jauh lebih tangguh daripada yang mereka duga sebelumnya, dan mereka hanya meremehkannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Si pencuri merah memegang bahunya dan merangkak bangkit dari tanah dengan ekspresi muram. Ia mengira bahwa ia dapat memanfaatkan kecepatannya yang luar biasa untuk menghancurkan pertahanan Leon dan membunuh Leon, Henry, dan Chandler dengan mudah. Namun, kenyataan telah membuktikan bahwa ia salah. Ia tidak dapat memahami bagaimana Leon berhasil meningkatkan kecepatannya dalam waktu yang singkat untuk melampauinya, yang berada dalam tahap mahakuasa menengah. Mungkinkah Leon berada dalam keadaan mahakuasa tingkat lanjut? Tapi, itu tidak mungkin. Pikir pencuri merah. Leon baru berusia pertengahan 20-an, dan sudah mustahil baginya untuk mencapai semi-almighty state.
Scarlet Thief menolak untuk percaya bahwa Leon mungkin berada di Advanced Almighty State karena itu tidak terbayangkan. Scarlet Thief, kau telah melakukan kejahatan yang tak terkatakan dan pantas mati 1000 kali atas apa yang telah kau lakukan. Aku akan menyingkirkanmu dari dunia hari ini. Bersiaplah untuk mati. Leon mengejek. Leon melesat maju dan melancarkan serangan lain ke arah pencuri merah dengan kecepatan kilat. Jangan sombong dulu, dasar bocah nakal. Kalau salah satu dari kita harus mati hari ini, itu adalah kau. Terima ini, ular api. Si pencuri merah meraung dengan ganas. Kecepatan Leon tak tertandingi, jadi Scarlet Thief berhenti menghindar dan melancarkan jurus bela dirinya, Fury Serpent. Energi sejatinya berubah menjadi wujud naga api yang menyerang Leon. Leon telah menggunakan alat pertahanannya 2 kali. Si pencuri merah yakin bahwa Leon hanya punya satu kesempatan terakhir untuk menggunakannya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Leon bisa bergerak secepat itu, dia tahu bahwa mustahil bagi seseorang seusia Leon untuk mencapai keadaan maha kuasa tingkat lanjut. Ia yakin bahwa ia akan dapat mengalahkan Leon dengan mudah setelah ia menghabiskan kekuatan alat pertahanan Leon. Bab 2193. Dengan suara keras, serangan mereka beradu seperti yang diprediksi oleh Scarlet Thief sebelumnya. Leon kalah dalam hal level kekuatan, jadi ular api langsung merobek serangan Leon dan menghantamnya. Leon hanya memiringkan tubuhnya sehingga ia dapat menerima serangan dengan Mirror of Sovereigns seperti sebelumnya. Pada saat yang sama, ia melancarkan serangan ganda dengan energi sejatinya dalam Intermediate Overload State ke Scarlet Thief. Sudah kuduga, setelah menghadapi situasi serupa sebelumnya, pencuri merah sudah siap dan tidak menyerang dengan kekuatan penuh. Oleh karena itu, ia berhasil menarik energinya dan mundur segera setelah Leon melancarkan serangan ganda. Sayangnya, sementara si pencuri merah bertindak cepat, Leon jauh lebih cepat. Leon mengambil langkah besar ke depan dan melesat ke arah pencuri merah seperti aliran asap menggunakan langkah hantu sambil terus menyerang pencuri merah dengan serangan ganda. Sialan, ekspresi si pencuri merah menjadi gelap. Di saat-saat terakhir, dia menggertakkan gigi dan melindungi dadanya agar tidak terkena serangan, namun serangan Leon justru menghantam bahunya dengan keras. Setelah mendengar suara tulang retak, Scarlet Thief mengerang dan pucat. Tulang-tulang di bahunya hancur total, dan dia langsung terlempar ke kejauhan. Bagus, itu seharusnya menjadi terakhir kalinya dia bisa menggunakan alat pertahanan itu. Si pencuri merah berdiri dan tertawa terbahak-bahak meskipun bahunya terasa sakit. Setelah pertukaran sebelumnya, dia yakin bahwa Leon telah menggunakan alat pertahanan itu 3 kali berturut-turut. Jika dia tidak salah, alat itu tidak akan bisa digunakan lagi dalam waktu dekat. Dengan demikian, Leon akan menjadi tidak berdaya. Bocah, giliranku sekarang. Mati saja, si pencuri merah mencibir dan menyipitkan matanya dengan jahat. Leon telah melukai dan menghancurkan tulang-tulang di bahunya, yang menyebabkan dia kehilangan mobilitas lengannya, sehingga dia ingin sekali mencabik-cabik Leon. Karena Leon sudah kehabisan alat pertahanannya, si pencuri merah melihat ini sebagai kesempatan terbaik baginya untuk membalas. Tanpa ragu sedikit pun, si pencuri merah kembali melancarkan ular api ke arah Leon dengan maksud untuk membunuhnya dalam satu serangan. Ketahui tempatmu, Leon berteriak. Pencuri merah yang mengambil inisiatif untuk menyerang adalah hal yang diinginkan Leon. Leon melangkah maju dan melancarkan penjarahan duniawinya untuk melawan ular api milik pencuri merah. Ban 2194. Oh, tidak. Alat pertahanan Tuan Wolf tidak bisa digunakan lagi. Bisakah dia menangkis teknik bela diri platinum milik pencuri merah? Hati Henry dan Chandler hancur saat melihatnya karena mereka mengira alat pertahanan Leon sudah habis. Mereka khawatir Leon akan kalah. Mereka tidak sanggup membayangkan apa yang akan terjadi pada mereka jika itu terjadi. Mati kau, bocah nakal. Si pencuri merah menyipitkan matanya. Tanpa bantuan alat pertahanannya, Leon akan menggali kuburnya sendiri untuk menghadapi Scarlet Thief secara langsung. Si pencuri merah meningkatkan kekuatan serangannya, bertujuan untuk melenyapkan Leon dengan satu pukulan. Saat ia asyik dengan fantasinya untuk akhirnya mengalahkan Leon, ular api miliknya merobek serangan Leon dan menyerbu ke arah dada Leon,
yang kemudian diblok Leon dengan cermin kedaulatan. Si pencuri merah yakin bahwa alat pertahanan Leon tidak lagi berfungsi, jadi dia tidak ragu untuk memperkuat serangannya. Kau akan mati hari ini, bocah. Si pencuri merah mencibir sambil dipenuhi rasa gembira penuh kemenangan. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Scarlet Thief akan dapat membunuh Leon di tempat dengan memukul dadanya saat ia kehilangan perlindungan dari alat pertahanannya. Tepat saat dia menyeringai puas, apa yang terjadi berikutnya mengguncangnya sampai ke inti. Dengan suara ledakan yang keras, Leon menerima pukulan itu langsung ke dadanya dan tetap tidak tergoyahkan. Apa? Bagaimana ini mungkin? Si pencuri merah membelalakan matanya karena tak percaya. Dia yakin bahwa Leon telah kehabisan alat pertahanan. Leon seharusnya tidak dapat menangkis serangannya. Namun, yang mengejutkannya, Leon berhasil menggunakan alat pertahanan itu sekali lagi. Si pencuri merah benar-benar terkejut. Yang tidak diketahui si pencuri merah adalah bahwa cermin milik penguasa Leon merupakan harta karun super yang kegunaannya tak terbatas. Kemenangan Leon sudah ditentukan sejak awal karena Scarlet Thief ditakdirkan gagal menembus pertahanan Leon. Scarlet Thief, kaulah yang akan mati. Aku akan mengirimmu pergi sekarang. Leon mengejek. Memanfaatkan momentum si pencuri merah, Leon melayangkan pukulan dengan kekuatan luar biasa ke dada si pencuri merah. Tidak, ketakutan, darah si pencuri merah menjadi dingin karena dia tidak mampu menghindari serangan itu. Kecepatan Leon tak tertandingi, bahkan jika diberi kesempatan, Scarlet Thief tahu bahwa dia akan diserang. Sebelum dia bisa bereaksi, Leon melemparkannya dengan keras. Si pencuri merah batuk-batuk dan memuntahkan darah karena rasa sakit yang luar biasa menusuk dadanya. Banyak tulang di tubuhnya hancur karena serangan itu, dan kerusakan yang dideritanya tidak dapat dipulihkan. Bab 2195. Wow, siapa yang mengira bahwa seseorang semuda Tuan Wolf akan mengalahkan pencuri merah, yang menempati posisi keempat dalam daftar penjahat. Sulit dipercaya. Henry dan Chandler sangat gembira dan gembira tak terlukiskan kata-kata. Leon sudah berkali-kali mengatakan akan menghabisi Scarlet Thief, namun mereka semua mengira bahwa Leon berkata demikian karena ia belum melihat sendiri apa yang mampu dilakukan oleh Scarlet Thief. Pada saat inilah Henry dan Chandler akhirnya menyadari bahwa Leon bersungguh-sungguh dengan setiap kata yang diucapkannya. Merupakan suatu keajaiban bahwa Leon, seorang pemuda berusia pertengahan 20-an, berhasil mengalahkan pencuri merah, yang berada dalam keadaan mahakuasa menengah, berulang kali. Kalau mereka tidak menyaksikan pertarungan itu dengan mata kepala mereka sendiri, mereka tidak akan percaya hal ini bisa terjadi. Bagaimana ini mungkin? Si pencuri merah berjuang untuk bangun. Kesombongan di wajahnya lenyap tanpa jejak saat rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia tidak dapat memahami bagaimana Leon berhasil menangkis serangannya bahkan setelah kehabisan alat pertahanan. Mungkinkah dia benar-benar berada di alam mahakuasa tingkat lanjut? Si pencuri merah bergumam menyadari sesuatu dan memucat karena ketakutan. Setelah Leon memamerkan kecepatannya yang tak manusiawi, Scarlet Thief bertanya-tanya apakah Leon berada dalam Advanced Almighty State. Namun, Leon tampak terlalu muda untuk melakukan hal tersebut, jadi ia segera menyingkirkan pikiran itu. Yang mengejutkannya, Leon bukan hanya tidak terluka sama sekali, tetapi ia juga berhasil menghancurkan lengan si pencuri merah sebelum melukainya dengan parah. Semuanya mengarah pada kesimpulan bahwa Leon telah melampaui Scarlet Thief dalam kekuatan keseluruhan dan bisa saja berada pada tingkat kekuatan yang lebih tinggi daripada Scarlet Thief. Si pencuri merah menyadari bahwa Leon mungkin sebenarnya berada dalam keadaan mahakuasa tingkat lanjut dan hanya berpura-pura lemah untuk mempermainkannya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah kalah sepenuhnya. Rasakan ini, pencuri merah. Leon tak berhenti dan melancarkan serangan dahsyat lainnya ke arah pencuri merah. Akan kuingat ini, bocah. Tunggu saja, aku akan membuatmu membayarnya suatu hari nanti. Si pencuri merah meraung dengan ganas. Si pencuri merah tahu bahwa lebih baik daripada tetap keras kepala dalam situasi di mana dia tidak memiliki peluang menang. Dia salah mengira Leon berada di alam mahakuasa tingkat lanjut. Karena dia terluka parah, dia tidak berani melawan Leon lagi karena dia tahu dia akan mati jika dia tetap bertahan.
Si pencuri merah lebih menghargai hidupnya daripada apapun. Oleh karena itu, ia melompat ke hutan di belakangnya tanpa ragu untuk melarikan diri, menggunakan pepohonan dan lanskap terjal sebagai tempat berlindung. Kau tidak akan bisa lolos dengan mudah. Leon mencibir dan melesat maju dengan Phantom Steps, mengejar Scarlet Thief dengan kecepatan yang luar biasa hingga sosoknya berubah menjadi kabur. Bab 2196. Leon berlari mengejar si pencuri merah sambil mengambil pil pemelihara roh untuk ditelan. Meskipun Leon berhasil menelan pil pemelihara roh, ia mengalami kehilangan energi spiritual yang signifikan akibat penggunaan Earthly Plunder dan Phantom Steps berulang kali. Karena itu, kecepatannya menurun drastis. Di sisi lain, Scarlet Thief berlari dengan kecepatan penuh. Oleh karena itu, Leon gagal mengejarnya. Karena mereka berada di tempat Chandler, sejauh mata memandang mereka dikelilingi oleh pepohonan. Si pencuri merah tiba di depan hutan dalam sekejap mata. Bagus. Wajahnya berseri-seri saat melihatnya, dan dia langsung merasa rileks. Ia tahu bahwa ia akan mampu mengecoh Leon jika ia berhasil lari ke dalam hutan, memanfaatkan medan yang rumit dan pepohonan sebagai perisainya. Saat itu, mustahil bagi Leon untuk mengejarnya. Tepat saat ia tengah memikirkan pelariannya, apa yang terjadi selanjutnya membalikkan keadaan melawannya. Leon mengayunkan lengannya ke udara, melemparkan 3 belati kecil ke arah punggung si pencuri merah. Apa itu? Belati beracun. Si pencuri merah berbalik dan langsung ketakutan. Bos selatan menyewanya untuk melenyapkan Leon dan memberitahunya sebelumnya bahwa Leon memiliki belati beracun yang mampu membunuh seseorang dalam hitungan detik. Bos selatan telah memperingatkan si pencuri merah sebelumnya. Ketika si pencuri merah melihat cahaya biru pada belati-belati itu, dia langsung menyimpulkan bahwa belati-belati itu beracun. Tidak berani menganggap enteng, dia segera berhenti dan bergerak menghindari belati itu. Memanfaatkan kesempatan itu, Leon melompat ke udara dan mendarat di tanah tepat di depan Scarlet Thief untuk memotongnya. Mati kau, pencuri merah! Teriak Leon sambil menyerang si pencuri merah. Sialan! Si pencuri merah memucat, frustrasi karena Leon berhasil menghentikannya tepat sebelum dia hendak melarikan diri ke hutan. Namun, tidak ada waktu baginya untuk merasa frustrasi karena kekuatan Leon secara keseluruhan berada di atas dirinya. Selain itu, ia terluka parah, dan mustahil baginya untuk membela diri dari Leon, jadi ia tidak berani menerima serangan Leon secara langsung. Tanpa ragu, dia berbalik dan mencoba berlari ke arah yang berlawanan. Henry, Chandler, hentikan si pencuri merah. Jangan biarkan dia lolos. Perintah Leon sebelum berlari mengejar si pencuri merah. Ya, Henry dan Chandler tersadar dari lamunan mereka. Scarlet Thief, kau telah membunuh keluarga kami. Hari ini, kami akan membuatmu membayarnya. Mereka meraung dengan gigi terkatup dan melotot ke arah Scarlet Thief dengan kebencian yang membara di mata mereka. Karena pencuri merah terluka parah, itulah kesempatan terbaik mereka untuk membalas dendam, dan mereka tidak akan membiarkan pencuri merah.com lolos. Mereka berdua melancarkan serangan terbaik mereka dari kiri dan kanan ke arah Scarlet Thief sementara Leon menyerangnya dari belakang. Bab 2197. Sudah berakhir. Si pencuri merah putus asa. Henry dan Chandler menghalangi jalannya, dan Leon menyerangnya dari belakang, yang berarti semua jalan untuk melarikan diri telah diblokir dan melarikan diri menjadi mustahil. Akan tetapi, sebagai salah satu orang paling terkenal dalam daftar penjahat, dia bukanlah seseorang yang akan menunggu untuk dibunuh tanpa melawan. Henry, Chandler, kalian berdua yang meminta ini. Bahkan jika aku ditakdirkan mati hari ini, aku akan membawa kalian berdua bersamaku. Ambillah ini. Ular api. Si pencuri merah mengabaikan Leon dan melancarkan serangan terbaiknya, ular api. Energi sebenarnya di sekitar tinjunya berubah menjadi bentuk naga dan dikirim ke Henry dan Chandler dalam sekejap. Lakukan, pencuri merah. Henry dan Chandler menggertakkan gigi mereka dan menghadapi serangan itu dengan gagah berani dan sekuat tenaga. Mereka berdua tahu bahwa Scarlet Thief jauh lebih kuat daripada mereka. Meskipun mereka mungkin bukan lawannya jika mereka memilih untuk menghadapinya secara langsung, mereka tidak punya pilihan lain,
karena formasi mereka dengan Leon akan hancur jika mereka bergerak untuk menghindari serangan Scarlet Thief. Jika itu terjadi, Scarlet Thief akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Mengingat apa yang telah dilakukan pencuri bersisik kepada mereka di masa lalu, mereka lebih baik mati daripada memberinya kesempatan melarikan diri. Ayo, mari kita selesaikan ini sekali dan untuk selamanya. Si pencuri merah mencibir, wajahnya berubah karena ketakutan dan tekad. Dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk lolos, jadi dia menyerah sepenuhnya dan memutuskan untuk membunuh Henry dan Chandler sebelum kematiannya. Scarlet Thief paling membenci Leon dari ketiganya, tetapi Leon terlalu kuat, dan dia bahkan tidak bisa menembus pertahanan Leon, jadi mustahil baginya untuk melukai Leon. Oleh karena itu, dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada Henry dan Chandler. Setelah mengeluarkan suara yang memekakan telinga, ular api milik pencuri merah beradu dengan energi yang dilepaskan oleh Henry dan Chandler. Henry dan Chandler tidak berdaya sebelum serangan itu dan terbang ke kejauhan. Untungnya, Scarlet Thief terluka parah, dan serangannya tidak lagi sekuat sebelumnya. Jadi, ia hanya berhasil melemparkan keduanya tanpa benar-benar menyebabkan kerusakan parah pada mereka. Mati saja kalian berdua. Si pencuri merah mencibir dan melontarkan ular api lagi ke arah Henry dan Chandler yang masih tergeletak di tanah, dengan harapan bisa membunuh mereka dengan satu pukulan. Henry bereaksi cepat dan bangkit untuk mundur, nyaris lolos dari serangan si pencuri merah. Di sisi lain, Chandler tidak seberuntung itu. Karena kakinya yang cacat, serangan si pencuri merah sudah tepat di depan matanya saat ia berhasil berdiri dengan bantuan kruknya. Bab 2198. Sudah berakhir. Chandler putus asa saat merasakan betapa ganasnya serangan pencuri merah itu. Dia baru saja berhasil bangkit dari tanah. Scarlet Thief terlalu cepat, jadi tidak ada waktu baginya untuk menghindari serangan itu. Dia hanya bisa menyaksikan energi Scarlet Thief menyerbu ke arahnya. Kecuali ada keajaiban, niscaya dia akan langsung mati jika menerima serangan itu. Jangan berani-berani. Tepat pada saat itu, Leon berhasil menyusul mereka. Melihat Chandler dalam bahaya, Leon segera menggunakan Phantom Steps untuk bergerak dengan kecepatan luar biasa dan berdiri diam di depan Chandler. Namun, karena dia tidak punya waktu untuk membalas serangan itu, dia hanya bisa memiringkan dadanya untuk menerima serangan itu dengan Mirror of Sovereign miliknya. Dengan suara yang memekakan telinga, serangan Scarlet Thief menghantam dada Leon. Namun, Leon tetap berdiri tegap dan tidak terluka. Mati kau, pencuri merah. Frustasi karena pencuri merah terus-menerus melarikan diri, Leon tidak mau melepaskan kesempatan untuk membunuh pencuri merah itu begitu saja. Dia melancarkan penjarahan duniawi dan mengumpulkan seluruh energi spiritualnya di ujung jarinya sebelum melepaskannya ke dada si pencuri merah. Sialan, seru si pencuri merah ketakutan. Dia masih memanfaatkan momentum serangan yang dilancarkannya terhadap Henry dan Chandler, jadi dia tidak dapat mengumpulkan kekuatan untuk menghindari serangan Leon yang datang. Dengan suara menggelegar yang keras, Earthly Plunder milik Leon menembus dada Scarlet Thief, meninggalkan lubang yang mengeluarkan darah deras. Kenapa kau? Si pencuri merah membelalakan matanya karena marah dan menyesal sebelum akhirnya tewas dan jatuh ke tanah dengan mata terbuka lebar. Akhirnya berakhir. Leon menghela napas lega. Cukup sulit bagi Leon untuk melenyapkan Scarlet Thief. Meski ia melampaui Scarlet Thief dalam kekuatan keseluruhan, namun selisihnya tidak terlalu besar. Pencuri merah adalah seorang seniman bela diri di tingkat mahakuasa menengah yang memiliki teknik bela diri kelas hitam. Selain itu, ia terkenal sebagai salah satu orang paling licik dalam daftar penjahat. Cabang wilayah selatan dari Dragon Corps telah memburu Scarlet Thief selama bertahun-tahun dan gagal total dalam menyeretnya ke pengadilan. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa hebatnya Scarlet Thief. Entah bagaimana Leon berhasil membunuh Scarlet Thief sendirian. Keberuntungan juga memainkan peran kecil dalam keberhasilannya. Dia terlalu muda, dan si pencuri merah telah meremehkannya, sehingga memberikan keuntungan bagi Leon. Kalau saja si pencuri merah itu berhasil kabur sejak awal, Leon mungkin tidak akan bisa melukainya sedikitpun. Namun, karena kesalahan penilaian si pencuri merah, ia meremehkan lawannya, dan kesalahan itu merenggut nyawanya.
Bab 2199. Hebat, si pencuri merah akhirnya mati. Kami telah membalaskan dendam keluarga kami. Henry dan Chandler tertawa terbahak-bahak. Si pencuri merah telah membunuh keluarga mereka, dan Leon berhasil menegakkan keadilan bagi mereka, sehingga hati mereka pun langsung dipenuhi dengan kegembiraan besar. Sherlyn, yang berdiri di belakang mereka, juga sama bersemangatnya. Orang tuanya meninggal di tangan pencuri merah bertahun-tahun lalu, dan dia masih dapat mengingat pemandangan mereka meninggal dalam penderitaan. Air mata mengalir di matanya saat memikirkan bahwa orang tuanya akhirnya terbalaskan dendamnya. Dia tidak dapat menahan tangisnya karena gembira. Henry dan Chandler tersadar tak lama kemudian dan berlutut di hadapan Leon. Sherlyn mengikuti jejak mereka dan mengambil beberapa langkah ke depan sebelum berlutut juga. Apa yang kalian lakukan? Bangun! Leon terkejut dan bergegas membantu mereka berdiri. Tuan Wolf, terima kasih telah membunuh Scarlet Thief dan membalaskan dendam kami. Kami bahkan tidak tahu bagaimana kami bisa membayar utang kami padamu. Komperkenankan kami menunjukkan rasa hormat kami. Henry menundukkan kepalanya ke arah Leon dengan hormat. Chandler dan Sherlyn mengikuti jejak Henry dan membungkuk ke arah Leon juga. Henry, kau tidak perlu berterima kasih padaku. Si pencuri merah telah melakukan banyak kejahatan di masa lalu. Siapapun pasti ingin menyingkirkannya. Aku hanya memenuhi tugasku sebagai anggota masyarakat. Kau tidak perlu terlalu bersyukur akan hal itu. Lon tersenyum. Kedelapan penjahat dalam daftar kriminal tersebut dikenal kejam dan telah melakukan kejahatan keji. Leon adalah orang yang saleh dan bermartabat. Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh siapapun yang masuk dalam daftar penjahat jika diberi kesempatan. Memang, setelah melenyapkan Asmodeus dan Poison Wilder, Scarlet Thief adalah penjahat ketiga yang dilumpuhkan Leon. Bagaimanapun juga, Tuan Wolf, Anda telah membalaskan dendam kami, dan saya akan melakukan apapun untuk membalas kebaikan Anda. Kata Henry. Setelah apa yang terjadi, dia semakin bertekad untuk mengikuti dan melayani Leon selama sisa hidupnya. Henry benar, Tuan Wolf, tidak ada yang bisa kulakukan yang dapat menandingi apa yang telah kau lakukan untuk kami. Mulai sekarang, jika kau menginginkan sesuatu, katakan saja, dan aku akan menuruti perintahmu bahkan dengan mengorbankan nyawaku. Kata Chandler tulus. Bahkan dengan mengorbankan nyawamu. Tidak perlu. Chandler, aku ingin kau bergabung dengan Sinchen Group. Bisakah kau melakukannya untukku? Leon bertanya. Tentu saja, selama Anda tidak keberatan dengan usia saya dan kenyataan bahwa saya memerlukan tongkat untuk bergerak, saya bersedia bekerja untuk Anda. Chandler mengangguk tanpa ragu. Dia hanya menolak undangan Leon sebelumnya karena dia ingin fokus pada pelatihannya untuk membalas dendam pada Scarlet Thief. Selain itu, dia juga khawatir akan merepotkan Leon dan grup Sinchen jika dia bergabung dengan perusahaan itu. Leon tidak hanya menyembuhkan kaki Chandler, tetapi ia juga membunuh Scarlet Thief. Tanpa ada yang menghalanginya, tidak ada lagi alasan bagi Chandler untuk menolak bekerja di Sinchen Group. Bab 2200. Bagus. Kalau begitu, sudah diputuskan. Berhenti membungkuk. Leon yang gembira segera meminta Chandler, Henry, dan Sherlyn untuk berdiri. Tujuan utamanya mengunjungi Chandler adalah untuk merekrutnya ke Sinchen Group dan menyelesaikan krisis keamanan yang dihadapi perusahaan tersebut. Karena tujuannya telah terpenuhi, tidak ada alasan bagi Leon untuk tinggal di sana lebih lama lagi. Chandler, mengapa kau tidak berkemas dan pergi bersama kami? Tanya Leon. Tentu, Chandler setuju sebelum kembali ke gubuknya untuk mengumpulkan barang-barangnya. Sementara itu, Leon memerintahkan Mason untuk memasukkan tubuh si pencuri merah ke dalam bagasi mobil sementara dia pergi mengambil 3 belati yang telah dia lempar sebelumnya. Racun pada belatinya adalah racun Deadly Veratrum. Racun itu sangat langka, jadi Leon tidak berniat menyia-nyiakannya karena mereka telah kehilangan Scarlet Thief sebelumnya. Setelah mengambil belatinya, Chandler keluar dari gubuk dan masuk ke mobil bersama yang lain untuk pergi. Sementara itu, di halaman cabang wilayah selatan Dragon Corps, 20 pengawal naga dari berbagai usia berkumpul sementara Alfred berdiri di hadapan mereka dengan ekspresi tegas di wajahnya.
Semuanya, aku sudah menghubungi wilayah timur dan memberitahu mereka untuk mengirim bala bantuan untuk misi melenyapkan pencuri merah. Mereka telah mengirim beberapa pengawal naga, dan mereka akan tiba di sini sebentar lagi. Begitu mereka tiba di sini, kita akan menggabungkan kekuatan kita dan mengalahkan pencuri merah. Kata Alfred. Segalanya sudah pada tempatnya karena dia telah memanggil sekelompok pengawal naga terlebih dahulu untuk mempersiapkan serangan terhadap pencuri merah. Begitu pengawal naga dari wilayah timur tiba, mereka akan dapat segera bertindak. Ya, kata para pengawal naga serempak, sambil terus merasa khawatir. Pencuri merah menduduki peringkat keempat dalam daftar penjahat dan dikenal karena kelicikannya. Ia sering melarikan diri begitu mendengar berita tentang penyergapan terhadapnya. Bahkan dengan bantuan pengawal naga dari wilayah timur, mereka mungkin tidak dapat menemukan pencuri merah, apalagi membunuhnya. Peluang keberhasilan mereka sangat rendah. Itulah yang dipikirkan oleh semua pengawal naga, termasuk Alfred. Meskipun Korps Naga Wilayah Selatan memiliki banyak seniman bela diri yang kuat, dengan beberapa di antaranya berada di alam mahakuasa tingkat menengah atau lanjutan, pencuri merah terampil dalam menyembunyikan dirinya. Wilayah selatan sangat luas, dan akan sulit menemukan pencuri merah sendirian. Untungnya, mereka berhasil memperoleh beberapa petunjuk setelah melacak Scarlet Thief selama berhari-hari, jadi mereka mungkin dapat menemukan Scarlet Thief dan memburunya dengan bantuan Dragon Guard dari wilayah timur. Sisanya akan bergantung pada keberuntungan mereka.